Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama beristirahat malam hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 5. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber rahmat yang maha mulia, pada saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Ibu Bapa jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kelemah lembutan? Apakah kita harus menjadi orang yang lemah? Seringkali kita salah persepsi tentang kelemah lembutan. Kita beranggapan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang sikap atau tindak tanduknya lemah gemulai, suaranya halus atau bersikap sopan. Ternyata belum tentu. Karena bisa saja saat datang himpitan dan tekanan, orang tersebut bisa berubah 180 derajat. Jadi, kelemah lembutan itu bukan suatu kepura-puraan atau sikap yang dibuat-buat. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani disebut dengan praus. Kata praus menggambarkan seekor kuda yang tenang dan sudah terlatih. Kuda yang terlatih akan sangat gampang ditunggangi dan menerima beban. Dia tidak lagi beronta-ronta atau kabur dengan liar. Jadi, praus itu menggambarkan seekor kuda sebagai binatang yang kuat, tetapi sudah terlatih dan mudah diarahkan. Jadi, lemah lembut bukan berarti lemah, bukan berarti tidak berdaya atau pengecut, melainkan kuat, handal, dan tangguh, tetapi penuh dengan penguasaan diri setelah mengalami proses dan pelatihan yang terus-menerus. Ketika ada beban, orang yang lemah lembut tidak cepat marah dan emosi. Beban atau gangguan dari luar dan dalam dirinya tidak langsung membuatnya hatinya kacau balau. Sebaliknya, hatinya sangat mudah diarahkan oleh Roh Kudus. Seperti kuda yang terlatih, yang taat ketika diarahkan oleh penunggangnya. Orang yang lemah lembut sangat mudah dituntun oleh Roh Kudus untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam kehidupannya. Orang yang mudah terbakar oleh emosi dan amarah sering mengambil keputusan-keputusan yang kurang bijaksana. Sebaliknya, orang lemah lembut di dalam firman Tuhan pada saat ini dipuji oleh Yesus karena mau mengarahkan kekuatan, akal budi dan hatinya kepada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mampu membantu manusia untuk mengambil segala keputusan yang baik di dalam kehidupannya, sehingga manusia bisa menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tak perlu, yang sering membuat situasi semakin rumit dan buruk. Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati dan patuh kepada Allah, berlindung kepadanya dan menyerahkan sepenuh kehidupannya kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan juga umat Allah daripada kepentingan dirinya sendiri. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi dan bukan mereka yang merampasnya dengan paksa. Kelemah lembutan adalah salah satu dari buah roh. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk senantiasa belajar menjadi orang yang lemah lembut, mengikuti teladan Yesus Kristus. Dia sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dengan mengenal dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita pasti dimampukan dengan bantuan Roh Kudus untuk semakin bertumbuh dalam kelemah lembutan, dan pada akhirnya mampu menjalani hidup di bumi ini dengan damai. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam jalan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, pergumulan permasalahan yang kami alami, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami ingin menyerahkan istirahat malam kami pada hari ini dalam tangan kasih Tuhan, adalah Tuhan yang melindungi, menjaga kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyaman, dipulihkan dari kelelahan, keletihan sepanjang hari ini, dan besok kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.